Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia, suatu sukacita kita berjumpa kembali dalam siaran mimbar agama Kristen. Karena itu sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami bisa berjumpa lagi dalam siaran Radio Republik Indonesia Pro Talaut dalam acara mimbar agama Kristen. Sebelum kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, Tuhan tolong kami sekalian agar dimampukan untuk membaca, mendengar, memahami firman-Mu terlebih melakukan dalam hidup ini. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini yang akan menyampaikan firman-Mu biar dalam urapan dan kendali Roh Kudus. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup, yang berkuasa dulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Pro Talaut, baiklah, bersama-sama kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bacaan kita di sepekan ini dan di akhir pekan ini, mari kita kembali membaca bagian firman Tuhan ini, yaitu Efesus pasalnya yang ketiga, yang pertama sampai yang ke-13. Demikianlah sabda Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dari peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Bapak Ibu saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Pro Talaut, sepanjang sepekan ini kita telah merenungkan bagian firman Tuhan ini. Namun kembali lagi diingatkan bahwa bacaan ini merupakan bagian penguatan
Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus yang waktu itu mengalami pergumulan, bahkan ancaman disintegrasi atau perpecahan dalam jemaat, di mana dua kelompok yang bersitegang, yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi, yang kemudian Paulus yang waktu itu di penjara mau mengingatkan kembali kepada jemaat bahwa perpecahan itu bukanlah hal yang baik. Bahkan dia sebagai orang yang dipenjarakan, Paulus tidak mengakui bahwa dia dipenjara oleh Nero. Walaupun dia dipenjara Romawi itu di bawah kekuasaan Kaisar Nero, namun dia berkata bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Yang artinya bahwa kalau dia mengakui bahwa dia penjara oleh Nero, bahwa hidup matinya ditentukan oleh Nero atau oleh Kaisar, oleh pemerintah waktu itu. Namun dia mengakui bahwa dia hidup matinya ditentukan oleh Kristus. Hidup matinya ditentukan oleh Tuhan. Karena itu dia mengatakan bahwa dipenjarakan karena Kristus. Dipenjarakan bukan karena oleh pemerintah penguasa Romawi waktu itu. Dan walaupun dia di penjara, dia menguatkan jemaat yang ada di luar penjara sana yang sementara bertikai, sementara berselisih paham tentang status mereka sebagai orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Bapak Ibu sekalian, Paulus menyampaikan bahwa baik Kristen Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama menerima anugerah yang sama daripada Allah. Tidak ada bedanya. Walaupun orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah ahli waris, namun di dalam kerajaan Kristus, bahwa baik orang Yahudi yang mengklaim ahli waris maupun orang non-Yahudi yang mengklaim bukan ahli waris sama-sama mewarisi kasih karunia Allah yang tak terduga, yang tak terbayangkan, yaitu keselamatan yang dicari, yang diberitakan, yang diincar, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi berabad-abad yang lalu, namun sekarang telah terbuka. Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana sekarang saat ini, apakah kondisi pergumulan hidup saat ini seakan-akan memenjarakan hidup kita? Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial, keadaan alam, bahkan peperangan, bencana, ataupun kematian. Apakah itu menjadi penjara bagi kita? No. Semua itu tidak mempengaruhi hidup mati kita. Namun yang menentukan hidup mati kita adalah Kristus. Bukan kondisi ekonomi, bukan kondisi alam, bukan kondisi politik, bukan kondisi sosial, atau penyakit, bahkan kematian. Tidak menentukan hidup mati kita. Tapi kehidupan kita ditentukan hanya oleh Kristus. Seperti Paulus katakan, dia dipenjara oleh Nero, tapi bukan Nero yang menentukan hidup matinya, tetapi Kristus. Dan kemudian rahasia yang berabad-abad tentang keselamatan itu bukan hanya menjadi milik orang Yahudi, tapi juga menjadi milik semua bangsa, pantata etne, termasuk orang Talaut. Karena itu sekalian, janganlah ada perbedaan, perpecahan di antara kita umat Tuhan saat ini. Dan marilah kita menerima kasih karunia Allah yang tak terduga itu, keselamatan yang dicari oleh seluruh keturunan di dunia ini, oleh seluruh bangsa, yaitu keselamatan jiwa. Sekali lagi, keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam kekekalan. Itulah rahasia yang berabad-abad tersembunyi dan dicari-cari, diselidiki. Bahkan mungkin sampai saat ini banyak orang menyelidiki hal itu, tentang jalan keselamatan. Semua bangsa mencari, semua agama pun mencari. Ada yang sementara bertapa untuk moksa agar mencapai nirwana. Ada yang sementara bergumul mencari jalan yang lurus. Namun rahasia jalan lurus telah kita temukan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada nirwana, surga, kalau tidak melalui jalan itu, yaitu Kristus, rahasia yang berabad-abad. Karena itu Bapak sekalian, mari kita yang telah mengenal dan berjalan di jalan yang benar itu, kuatkan hati kita. Jangan ada perpecahan, jangan ada pertikaian, tetapi hendaklah kita seia sekata, seperasaan, bersama-sama bergandengan tangan, membangun iman yang kokoh dan memberitakan itu kepada segala bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena saat ini kami bisa lagi bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang menyampaikan bahwa rahasia keselamatan, rahasia hidup kekal hanya ditemukan dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, kuatkan kami sekalian umat-umat-Mu terus berpegang teguh dalam keyakinan, tak tergoyahkan dengan apapun yang menggoda dan tawaran-tawaran dunia ini, ataupun tidak goyah dengan tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan sosial, politik, bahkan wabah, sakit, penyakit, bahkan kematian sekalipun tidak memisahkan kami dengan kasih Kristus, karena hidup mati kami ditentukan oleh Kristus yang penuh kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat-Mu yang ada di tanah Prodisa diberkati oleh Tuhan. Semua usaha pekerjaan mereka, baik petani, nelayan, tukang, wira swasta, pegawai negeri, honorer, bahkan yang mencari pekerjaan, semua kami serahkan tangan-Mu, berkati mereka. Bahkan anak kami masih di bangku studi, ingin menggapai cita-cita, senantiasa dapat menggapai cita-cita mereka dalam pertolongan kasih karunia Allah. Mereka yang dalam kesusahan, berduka, dalam sakit, bahkan apapun mereka alami, pergumulan kesusahan hidup apapun, Tuhan bersama dengan mereka agar dapat melalui semuanya itu. Karena bersama Tuhan kami lebih daripada pemenang, karena Kristus Tuhan telah menang dan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya, Menteri Merah Putih, Gubernur Oldo Kambe bersama jajarannya, Bapak Bupati Fransiskus Manumpil bersama jajarannya, para camat, lurah, kepala desa semua ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan ilahi, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Jauhkan dari pikiran-pikiran orang jahat. Ialah keputusan dan peraturan yang dikeluarkan demi mensejahterakan semua orang. Kami juga berdoa untuk para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bila semua bergandengan tangan untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi. Dan semua itu bila mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh hidup kami serahkan tangan-Mu. Bahkan juga Radio Republik Indonesia, Pro 1 Talaut, dari pemimpin karyawan semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, bahkan mungkin di tempat-tempat perantauan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini pinta dan doa harap kami. Masih banyak hal kami pinta kepadamu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu semua pergumulan kami. Karena itu Bapa, kami serahkan pinta doa ini kami di hadapan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami yang telah makan berdoa bersama. Doa Bapa kami yang kami ucapkan demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampun kami sekali-sekali kami, seperti kami juga tahu ampun sebelah kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami penjahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu pendengar Radio 1 Republik Indonesia, sampai di sini perjumpaan kita di Mimbar Agama Kristen. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang akan datang. Mabu mangaramata bea supadarame Pariama.